Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Muara? Terutama yang kelas 11, baik itu 11 farmasi, 11 kimia industri, maupun 11 tata kecantikan. Nah, di video kali ini, video yang pertama untuk materi yang pertama di kelas 11. Kelas 11 kita mulai dari KD 3.17 dan 4.17, yaitu mengenai vektor pada dimensi 2. Langsung saja ya, kita belajar bersama-sama mengenai vektor pada dimensi 2. Nah, yang pertama kita pelajari adalah pengertian dari vektor. Nah, kalian sudah menerima pinjaman buku dari perpustakaan. Vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Nah, contohnya seperti bisa kalian baca di buku, ada perpindahan, kecepatan, gaya, medan magnet, medan listrik, dan sebagainya. Nah, langsung saja ya. Untuk notasinya, kalau secara geometris atau secara bentuknya, vektor itu diwakili oleh sebuah ruas garis. Ya, contohnya sebuah ruas garis. Berarah itu artinya ada arahnya atau ada tanda panahnya. Bisa panah seperti ini, bisa juga panahnya nanti bentuknya seperti ini, ujungnya di bold. Nah, bisa pilih salah satu. Nah, panjangnya atau besarnya ini menunjukkan besar vektor, panah menunjukkan arahnya. Nah, kalau ini kan contohnya ke arah kanan atas. Nah, saya gambarkan lagi, misalnya ke kanan. Nah, nanti menggambarnya kalau di buku menggunakan penggaris ya, biar lurus. Karena ini di komputer agak susah untuk menggambar lurus. Atau yang kedua, panahnya ke kiri, berarti arahnya ke kiri. Bisa juga ke bawah. Nah, untuk notasinya atau penulisannya dinyatakan dengan huruf kecil yang dicetak tebal. Ini ya, cetak tebal misalnya. Nah, atau bisa juga huruf biasa, kita beri panah atasnya. Nah, ini artinya dia adalah U, ini adalah sebuah vektor. Bisa jadi, misalnya ya, kita ada garis, ruas garis. Ini ujungnya pangkalnya A, ujungnya B, atau awalnya A, akhirnya B. Jadi dari A ke B, ini bisa dinamakan vektor U di panah ya. Nah, ini bisa juga vektor U adalah vektor yang menyatakan vektor AB. AB ini artinya titik awal, titik akhir, U itu nama vektornya, sama saja. Nah, untuk membacanya, jangan lupa ya, kalau ada tanda panah di atas, ini berarti ini vektor U, atau bisa juga vektor AB. Nah, kan huruf nanti bebas terserah sesuai dengan soal nanti yang ada. Nah, sekarang kita lanjut di halaman 173 tentang vektor di R2. Itu artinya vektor di ruang dimensi 2. Nah, yang pertama tentang vektor posisi ya, sudah ada gambar di halaman 174. Nah, ini saya gambarkan sedikit berbeda dengan buku, biar tahu nanti bedanya vektor OA yang bagaimana, OB yang bagaimana, AB yang bagaimana. Kalau di buku itu kan OA ke sini, terus OB-nya langsung lanjut ke sana, menumpuk, jadi susah untuk membedakannya. Ya. Nah, yang pertama adalah vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik O atau 0,0. Berpangkal itu artinya berasal, asalnya dari titik O. Nah, misal nanti dari O ke A, ini yang merah, itu berarti nanti vektor OA.
Kemudian yang biru dari O ke B itu namanya vektor OB. Nah ini vektor posisi titik A, kemudian vektor posisinya dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan berurutan. Nah ini ya, saya tulis kembali vektor A. Kalau secara gambar kan seperti ini. Nah kalau ditulis dalam R2, dalam koordinat kartesius, maka ada dua cara penulisan. Yang pertama, vektor baris, berarti mendatar. Vektor OA sama dengan, ini OA itu asalnya dari X1 dan Y1, maka OA, vektor OA yaitu X1, Y1. Ingat ya, kalau baris itu mendatar. Kemudian vektor kolom masih sama OA. Nah, kalau kolom itu vertikal. Jadi penulisannya seperti ini. X1 terus bawahnya Y1. Ingat tanpa koma, tanpa tanda per. Ya, jadi hanya X1 Y1 atas bawah. Kemudian untuk yang vektor OB yang berwarna biru sama penulisannya vektor OB kalau baris. Nah, OB ini kan dari X2 dan Y2. Berarti vektor OB sama dengan X2, Y2. Kemudian kalau dalam bentuk kolom itu X2 terus bawahnya Y2. Ingat tanpa koma, tanpa tanda per. Nah, sekarang tadi ada vektor OA, ada vektor OB. Nah, sekarang dari vektor A ke vektor B itu juga bisa dibuat suatu vektor. Vektor AB dapat diperoleh dari, ya saya tulis dulu, vektor AB dapat diperoleh dari vektor OB dikurangi vektor OA. Ini. Ingat, dari belakang dulu baru dikurangi yang depan. Oke. Sama dengan, lebih enak itu kalau kita menggunakan vektor kolom. OB X2 Y2 kurangi OA X1 Y1. Nah, sama dengan X2 kurangi X1 atas kurangi atas, Y2 kurangi Y1 bawah kurangi bawah. Nanti tergantung X sama Y-nya itu angkanya berapa. Sekarang untuk contohnya. Contoh di halaman 174 ya, yang contoh. Itu kan misalnya P sama P adalah titik 4,5, kemudian Q titik 1,2. Nah, kemudian selanjutnya jika vektor A kecil itu mewakili PQ, vektor PQ ini, dan vektor B kecil mewakili QP. Kemudian pertanyaannya, nyatakan vektor A dan vektor B dalam vektor kolom. Nah, oke ya. Sesuai pengertian yang tadi,
Pertanyaannya kan vektor A dan vektor B. Sekarang vektor A dulu. Vektor A tadi kan menyatakan vektor PQ. Nah, seperti tadi, AB berarti kan B kurangi A. Sehingga kalau PQ berarti OQ dikurangi OP. Sama dengan OQ-nya atau Q-nya kita buat dalam bentuk vektor kolom 1, 2 dikurangi P 4 min 5 sama dengan 1 kurangi 4 1 min 4 terus 2 dikurangi min 5 sama dengan 1 kurangi 4 itu min 3. Nah, 2 min ketemu min menjadi plus, 2 plus 5 adalah 7. Jadi vektor A atau PQ, atau di sini vektor A dalam bentuk kolom adalah min 3,7. Nah, sekarang untuk vektor B. Saya ganti warna biar jelas. Untuk vektor B ini kan vektor QP. Vektor B adalah vektor QP. Berarti vektor OP dikurangi vektor OQ. Nah, OP-nya atau P-nya 4 min 5 dikurangi OQ-nya atau Q 1, 2. Nah, sama dengan 4 min 1, yang bawah min 5 min 2. Sama dengan 4 kurangi 1 itu min 3, min 2 min 5, min 7. Oke, selanjutnya untuk bagian kedua yaitu vektor dalam bentuk kombinasi linear. Di buku bisa dilihat di halaman 175. Nah, itu ada gambar seperti ini, sama dengan yang di buku. Nah, maksudnya dalam kombinasi linear, nah misalkan vektor I ya, berada di sumbu X, kemudian vektor Z berada pada sumbu Y. Nah, pada gambar ini, O ke A atau OA itu besarnya 4I. Ya, 4I. Kemudian O ke B besarnya 3J. Nah, kemudian OD, O ke D, vektor OD, itu kan diperoleh dari OA dan A ke D. Saya tulis dulu ya. OA, vektor OA, kemudian ditambah A ke D. Nah, AD panjangnya sama dengan OB. Sehingga saya tulis kembali vektor OD sama dengan vektor OA ditambah, nah AD sama dengan OB, maka AD-nya kita ganti dengan OB. Vektor OB. Nah, sehingga sama dengan OA tadi, ini tadi panjangnya 4I, kemudian OB panjangnya 3J.
Nah, yang dimaksud dalam kombinasi linear itu seperti ini. 4i plus 3j. Nah, secara umum, vektor R sama dengan xi plus vektor yj. Nah, i tadi berada di sumbu x dan j berada di sumbu y. Atau lebih mudahnya seperti ini. Ini kan titik atau vektor d 4,3. Nah, untuk lebih mudahnya, ini tadi ya, ada vektor OD sama dengan 4,3. Nah, ini vektor dalam bentuk baris. Selanjutnya, OD kalau seperti ini, 43 itu adalah vektor kolom. Nah, kemudian kalau OD sama dengan 4i plus 3j, maka ini merupakan vektor dalam kombinasi linear. Nah, demikian tadi video pertama mengenai pengertian vektor serta vektor pada R2. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.